Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pendalaman terhadap kasus ini. Lalu yang kedua, pada hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana. Ini menjadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjutinya. Klarifikasi setelah dimulai tadi sejak pukul 10.30 dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan dari klarifikasi ini Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Kita tunggu saja tindak lanjut nanti dari Polri untuk menuntaskan kasus ini. Berarti bisa dipastikan yang hadir bukan direktur utama ya Pak? Bukan, salah satu pejabat ya yang berwenang betul-betul dia bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Nama pejabatnya tersebut? Cukup untuk dijelasannya. Ya. Berapa orang Pak yang mewakili BPJS? Satu. Ya. Dia orang yang bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Pak, apa ada dugaan peretasan Pak? Nanti dilihat. Ya. Ada kemungkinan itu akan dilihat oleh nanti penyidik. Yang penting penyidik mendapat informasi dulu. Ya, informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini. Tentunya perkembangannya nanti penyidik akan menginformasikan kepada halayak. Dugaan awalnya apa sih Pak? BSN dan BPJS saja Pak hari ini Pak? Kalau dari BSSN sudah hari yang lalu berkoordinasi. Untuk hari ini minta klarifikasi dari salah satu pejabat BPJS Kesehatan. Ya kita lihat nanti. Ya, makanya Polri minta klarifikasi dulu informasi di BPJS Kesehatan kan hari ini. Ya. Nah, setelah dapat informasi itu tentunya penyidik akan mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus ini. Pak, yang dugaan awalnya kan sebenarnya kenapa sih mungkin data itu bisa tersebar tercecer di internet? Ya, makanya didalami dulu kan masih klarifikasi. Sejauh ini belum ada Ya. maksudnya kenapa gitu, apa pertama udah dilantik nanti mungkin siapa yang pertama kali menyebarkan itu Pak? Iya nanti klarifikasi dulu proses seperti itu. Pak, termasuk yang menjual belikan ya Pak? Ikan apa? Ya nanti akan dilihat yang memperjualbelikan apa segala macam data-data seperti ini kan. Apa sudah ketahuan orangnya Pak? Baru klarifikasi. Ya. Untuk website Rate itu gimana Pak nasibnya? Loh itu kan nanti ada lembaga lain yang menangani masalah seperti itu ya. Sekarang Polri hanya menuntaskan kasus ini. Tindakan sekarang meminta klarifikasi kepada salah satu pejabat dari BPJS Kesehatan. Hasil klarifikasi ini nanti akan digunakan oleh penyidik untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya menuntaskan kasus ini. Koordinasi dengan Kemenkominfo gimana Pak? Yang saya katakan seperti itu, ya sudah berjalan ya dengan kementerian lembaga yang lain. Ya. Ini berjalan untuk koordinasi menuntaskan kasus ini. Berjalan dengan aparat-aparat pemerintah yang lainnya untuk menuntaskan. Ada info ke kita nggak Pak? Ya nanti pasti akan kita lihat bagaimana langkah-langkah Polri ke depan menuntaskan ini. Tentunya masyarakat akan mengetahui. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih. Yang mana? Nah, sudah ditangani ada 4 tersangkanya oleh Polda Sumut, ya itu sudah jelas. Kapolda Sumut telah menjelaskan itu semua, sudah tangani, ya. Berarti mereka mengambil data dari yang harusnya untuk tahanan gitu ya Pak? Kayak gimana Itu Pak? sudah jelas semua masalahnya seperti yang jelas. Dia gunakan untuk hal yang ilegal diperjualbelikan seperti itu, yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Berarti hanya lokal di Sumatera Utara Iya, atau Medan? sementara masih itu. Atau ada di atasnya? Belum. Sementara dari 4 tersangka itu
hanya kepada 4 tersangka itu, ya, di mana duitnya segala macam hanya kepentingan dari 4 orang itu untuk sementara. Pak, Yang walaupun lain? bagian dari pengawasan dari vaksinasi juga, Pak, tapi terjadi kejadian di Medan ini. Langkah selanjutnya mungkin akan menjadi Ya ini koordinasi, ya toh. Masalah keberadaan daripada vaksin ini kan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya. Tentunya masalah pengamanan, pendataan, pendistribusian juga ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, aparat yang terkait di dalamnya, agar kasus di Sumut tidak terjadi lagi. Cukup di Sumut saja. sanksi keras nggak? Kenapa? Hukuman keras. Kita lihat nanti pasti pidana, ya itu pidana. Pak, Kapolri gimana Pak? Hah? Pada perkembangan yang baru Pak. Apa itu? Ini kan KKB udah pada mundur Pak katanya Pak Dilaga. Kenapa? Pelajaran selanjutnya gimana? Dari yang ditangkap ulang kata Pak kemarin. Tetap berjalan, ya, aktivitas bagaimana menuntaskan permasalahan di Papua. Kita bekerja keras, TNI Polri, stakeholders yang lainnya, bagaimana menciptakan Papua yang aman, Papua yang damai. Pihak-pihak yang selama ini mengganggu Kamtibmas akan dilakukan penegakan hukum. Ini menjadi bagian komitmen dari kita semua untuk menciptakan Papua yang aman, yang damai. TNI dan Polri terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Pak, kalau misalnya kasus yang kasus korupsi di wilayah Papua itu udah terkonfirmasi nggak sih Pak? Misalnya kasusnya yang seperti apa? Itu akan ada instansi lainnya, akan melihat itu semua, ya, pasti akan ditindaklanjuti. Nanti kita lihat perkembangannya seperti itu. Yang jelas apabila memang ada tindak pidana, ya, dimanapun itu di tanah air ini, ya tentunya akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum. Di Polri ada penyelidikannya Pak kasus korupsi Bagaimana? di Papua Pak? Di Polri ada buka penyidikan nggak Pak kasus korupsi di Papua itu? Nanti kita cari data dari Bareskrim seperti itu. Tapi sudah muncul ke publik untuk ada penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Papua. Oke, rekan-rekan sekalian, apa? Pejabat aparat berwenang di Poso mengatakan bahwa kelompok Ali Kalora sudah mau menyerahkan diri, tetapi mendapat ancaman dari kelompok yang lainnya. Itu ancamannya ke keluarganya. Ya. Benar nggak informasi itu? Dan kalau misalnya benar, kepolisian apa nih Pak untuk memastikan? Ya segala kemungkinan terjadi seperti itu di sana. Ya, ada usaha untuk menyerahkan diri dan sebagainya. Ya, itu tentunya telah didalami oleh anggota TNI dan Polri yang sekarang sedang menggelar operasi Madagoraya di sana. Yang jelas dari operasi itu diharapkan bisa menyelesaikan kasus Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok-kelompok Ali Kalora harus diselesaikan di daerah Poso dan sekitar. Ya, Pak, oke, makasih rekan-rekan sekalian. DPO di Jakarta ada ditangkap lagi nggak Pak? Mana? DPO di Jakarta DPO di Jakarta saat ini belum, ya, teroris Pak? belum ada perkembangannya. Nanti apabila perkembangan pasti diberitahu. Berarti nggak Ya. ada update Munarman dong Pak? Kenapa? Nggak ada Munarman. update dong Pak? Masih proses, ya, saudara M masih diproses Densus untuk menyelesaikan kasus itu. Pemberkasan masih berjalan pemeriksaannya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.